Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Yang saya hormati para dewan pengurus di DDI Probolinggo, dan yang saya hormati para hadirin semua yang datang di masjid ini pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua keistiqomahan, senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan dan semangat dalam mengerjakan ibadah. Dan tentunya ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertatap muka di majelis ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan yang kita lakukan ini di samping menjadi sumber datangnya rahmat, barokah, ridha dan ampunan Allah taala, juga bisa menjadi wasilah kita, mudah-mudahan dengannya kita nanti dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, ya sebelumnya saya mohon maaf. Sebetulnya saya di sini ini nggak punya ilmu apa-apa gitu loh. Hanya kebetulan ada kesempatan untuk berbicara saja. Ya, saya berterima kasih kepada para pengurus Dewan Dakwah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berada di sini. Tetapi saya sampaikan apa adanya mumpung nanti belum kecewa nggih. Karena kata Imam Bukhari rahimahullah, seseorang itu belum dikatakan berilmu, la yakunur rajulu aliman. Seseorang itu belum dikatakan alim sampai dia itu mengambil dari 3 orang. Amman huwa fauqahu, dari orang yang di atasnya, wa amman huwa ma'ahu, dari orang yang bersama dengan dia, wa amman huwa dunahu, dan dari orang yang di bawah dia. Nah, anggap saja panjenengan nanti ini ngambil sesuatu dari orang yang di bawah panjenengan semua gitu. Makanya kalau ada sesuatu yang misalkan panjenengan sudah tahu, terus saya sampaikan kembali, sepakat nggih? Pura-pura enggak tahu. Ya. Ya pembuatan. Iya, jadi ini insyaallah Bapak Ibu, jadi insyaallah saya berusaha menyampaikan, tetapi tentunya karena Allah mengatakan dzalika mablaghuhum minal ilm, itulah kadar ilmu mereka gitu ya. Mungkin ilmu yang saya sampaikan ini insyaallah sudah adalah pada Bapak Ibu semua, makanya nanti jangan sampai kecewa ketika yang akan saya sampaikan kok rupanya itu aja begitu. Ya. Jadi
dalam surat An-Nahl ya, ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila sholihan, barang siapa mengerjakan amal soleh, min dzakarin aw untha, dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Jadi syaratnya itu mengerjakan amal soleh diiringi dengan iman, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau seseorang mengerjakan amal soleh dan dia beriman, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Walanajziyannahum ajrahum, dan pasti kami berikan pahala mereka di akhirat bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik dari apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini Bapak Ibu sekalian yang diberkati Allah taala, apakah kita ini memang sudah benar-benar beriman gitu loh. Karena kalau kita mengaca kepada hadis ya, kepada ayat-ayat Al-Qur'an, juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupanya orang yang beriman itu macam-macam. Orang muslim itu macam-macam, Bapak. Ada muslim munafik, ada muslim kafir, ada muslim mukmin, begitu. Ya misalkan saja ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang sifat-sifat orang munafik, ya, itu nggak ada bedanya antara muslim dengan munafik, itu nggak ada bedanya pada lahirnya gitu. Jadi secara lahir mereka sama persis. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ayatul munafiqi thalat, tanda orang beriman ada orang munafik ya. Tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzab, jika berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji apa akhlafa? Mengingkari. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanat khianat. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim yang lain ada tambahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan, wa in shalla wa shoma wa za'ama annahu muslim. Meskipun dia salat, meskipun dia puasa dan mengaku dirinya seorang muslim. Jadi jangan dikira orang munafik tidak sholat, Pak. Orang munafik sholat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan isya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang munafik juga sholat. Nah, kemudian ada orang ngaku muslim tidak sholat. Gitu kok ngaku muslim, berarti bagusan munafik daripada dia kan? Munafik saja masih sholat. Orang munafik juga bersedekah, Pak. Meskipun mereka pelit kan. Makanya disebutkan dalam surat Al-Munafiqun ya. Makanya jangan sampai ketika kita itu berinfak terus menganggap kita itu baik, berjasa dengan infak kita. Jangan begitu, karena kalau kita melakukan demikian, apa bedanya mbek wong munafik? Karena orang-orang munafik Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Munafiqun itu mengatakan la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Jangan berinfak kepada sahabat muhajirin ya, yang ada di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mereka buyar. Maknanya apa? Maknanya para sahabat muhajirin itu menurut mereka eksis bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah itu gara-gara infak mereka. Jadi orang munafik itu infak boten? Berinfak. Orang munafik itu Bapak Ibu juga berjihad, berperang, mati juga, cuma nggak tahu ya. Yang jelas bukan syahid kan begitu. Buktinya dalam surat Ali Imran ketika Allah Ta'ala berbicara tentang perang Uhud ya. Abdullah bin Ubay bin Salul berjihad juga. Pasukan yang bersama Nabi dalam perang Uhud berapa orang? Halo?
Yang bisa jawab boleh pulang wis. Iya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu juga bawa pasukan. Tapi kemudian 300 orang pulang kan begitu. Nah, ini yang pulang, ada beberapa munafik yang nggak ikut pulang. Makanya ketika mereka sudah sampai perang Uhud, kemudian sebagian mereka mati ya. Kalau yang mati kan nggak bisa ngomong. Ini yang hidup ini berkata, "Lau kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna." Ini perkataan munafik yang belum mati gitu. "Lau kana lana minal amri syai'," kalau kita itu bisa ikut campur dalam urusan ini gitu. "Ma qutilna hahuna," ndak bakalan kita terbunuh di sini. Ya mungkin begini maknanya, lapo mau metu naon iki ne melu Muhammad barang keorongane mati dulu naon malah enak gitu loh Pak. Jadi kan kira-kira pernah ndak seperti itu? Ya jangan, nanti lah mirip mereka lah ya. Makanya dibantah sama Allah Ta'ala, "Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim," kata Allah Ta'ala. Qul, katakan Muhammad, "Lau kuntum fi buyutikum," kalau kalian tetap berada di rumah kalian, andaikan tidak keluar ke medan perang Uhud itu, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu, pasti orang yang dicatat Allah bakal mati tetap keluar ila madajihim, ke tempat mati mereka kan begitu. Jadi yang namanya takdir, yang namanya apa ya, kalau sudah ada takdir itu ya nggak bisa kita berbuat apa-apa begitu. Nah, ini hanya beberapa gambaran Bapak Ibu bahwasanya orang-orang munafik itu persis seperti orang muslim. Secara casing, sholat iya, puasa iya, sedekah iya, zakat iya, haji iya, jihad juga iya gitu. Makanya kita berhati-hati, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah saya ini muslim beneran yo gitu loh. Jangan-jangan muslim, ngakuin muslim, sholatnya malas gitu kan. Padahal munafik itu sholat loh Pak. Nah gitu. Jadi jangan sampai kita ngaku muslim tapi sholat malas. Orang munafik itu juga baca Quran loh. Jangan dikira orang munafik tidak baca Quran. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujjah." Ya kan? Perumpamaan mukmin yang baca Quran seperti utrujjah. Ta'muha hilu, ta'muha tayyib, wa rihuha tayyib, kata Nabi SAW. Jadi utrujah itu rasanya manis, baunya harum, itu utrujah. Kita tidak bahas hadis ini, tapi yang intinya perumpamaan orang munafik yang baca Quran kamathalir raihanah, kata Nabi. Perumpamaan munafik yang baca Quran seperti raihanah. Rehana itu kata beliau tumbuhan yang baunya harum, rasanya pahit. Ya, kira-kira apa? Lavender ya. Ya lavender kan harum, sedap malam. Coba dibuat lalapan, gimana rasanya itu? Ya, jadi orang-orang munafik juga membaca Al-Quran. Makanya Bapak Ibu pagi hari ini mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan ya, sehingga kita bisa membahas jadi hakikat iman seorang muslim dan muslimah. Jangan sampai kita itu ngaku mukmin, ngaku muslim, ngaku mukminah, tapi iman kita tidak ada gitu loh. Karena orang munafik seperti tadi itu begitu. Nah, makanya hakikat pertama kali seorang muslim, hakikat imannya itu Bapak Ibu, kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kita. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lan yudayyi'ak, tidak akan menyia-nyiakan Anda. Bagaimana Allah akan menyia-nyiakan kita? Wong Dia berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa" apa? "Illa 'alallahi
rizquha. Tidak ada binatang apapun di muka bumi kecuali Allah yang nanggung rezekinya. Semut, nyamuk, merutu, cacing, ya. Itu Allah yang nanggung. Padahal mereka binatang loh, Pak. Ya. Maka bagaimana dengan kita semua yang sholat, kita semua yang mengerjakan ibadah, mengerjakan ketaatan, mengerjakan perintah, menghindari larangan, pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Cuma kadang-kadang, Pak, ada beberapa orang yang gimana ya? Mungkin nggak ada iman gitu. Dia suudzon kepada Allah Ta'ala. Wah, Allah ini wis nggak ngereken aku begitu. Ketika terjadi musibah apa, musibah ini gitu kan. Dan banyak orang seperti itu, Pak. Jadi ketika tertimpa musibah tidak mau sholat. Ketika tertimpa musibah begini tidak mau mandi jinabat dari haidnya. Dan ini fakta begitu. Kenapa tidak mau mandi jinabat? Malas aku lapo, Allah nggak ngurusi aku begitu. Itu ada. Nah, seorang mukmin itu yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat dan di hadapan mereka ada tawanan perang, ada seorang wanita. Dia seperti mencari sesuatu begitu, diperhatikan sama Nabi dari jauh. Rupanya wanita itu mencari anaknya, Bapak Ibu. Anaknya yang masih bayi, ketika ketemu di antara tawanan tadi langsung didekap dan disusui. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat peristiwa seperti ini, langsung beliau sampaikan kepada para sahabat suatu ilmu begitu. Beliau bertanya kepada para sahabat, kira-kira wanita seperti ini gitu, rela tidak melemparkan anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, wah enggak bakalan dia melakukan itu wahai Rasulullah, apalagi dia mampu untuk tidak melakukan. Hadisnya sahih ini dalam Sahih Muslim. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ketegasan, Lallahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Artinya apa? Allah itu jauh lebih mengasihi hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Nah, kalau Allah seperti ini rahmatnya kepada para hamba melebihi ibu kita sendiri, masa ya kemudian kita mengatakan Allah menyia-nyiakan kita, Bapak Ibu? Tidak, Allah nggak akan menyia-nyiakan kita. Mestinya dalam kondisi seberat apapun, sikap kita, terutama para wanita nih, ditinggal suaminya tidak ngereken, misalkan begitu. Insya Allah nggak ada begitu suami ya. Nah, itu sikapnya seperti ibunda kita Siti Hajar. Ketika dari Palestina, dari Syam, dibawa Nabi Ibrahim ke kota Makkah dengan anak yang masih menyusu. Ya, gitu Nabi Ibrahim itu ketika sudah sampai di Makkah, bayangkan Bapak Ibu, tidak ada siapapun wis, nggak ada orang, nggak ada sumber air, nggak ada rumah, nggak ada tanaman. Yang digambarkan Allah Ta'ala biwadin ghairi dhi zar'in, di suatu lembah yang tidak ada tanamannya, cuma inda baitikal muharram. Nah, di Baitul Harammu begitu loh. Jadi di daerah yang disucikan, dihormati, inda baitikal muharram. Itu Nabi Ibrahim ngajak istrinya di situ, Bapak Ibu, dengan anaknya, cuman ditinggali sekeranjang kecil kurma. Ya tentunya wanita ketika ada bayi menyusu, sekeranjang kurma ya ndak cukup lah. Uang ini baratnya untuk makan 2 orang nih, gitu kan. Nah, gitu Nabi Ibrahim itu diem aja, Bapak Ibu. Setelah menempatkan anak istrinya di situ, itu beliau kelunuk-kelunuk gitu, apa kelunuk-kelunuk itu, tanpa ngomong, tanpa apa, pergi ke arah Syam. Gitu. Coba ibu-ibu bayangkan kalau panjenengan sebagai istri gitu, ditaruh di situ, gak ditinggali ATM. Kalau ada ATM gonok mesinnya padha wae ya, kalau ada kartunya gak ada mesinnya percuma juga gitu. Gak ditinggali apa-apa gitu kan. Siti Hajar cuma bertanya begini,
Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang memerintahkan Anda untuk seperti ini? Gitu. Nabi Ibrahim bilang, na'am. Apa kata Siti Hajar? Idzan lan yudayyi'anallah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Itu tok. Bayangkan, ini iman model apa sampai seperti itu. Jadi yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Wis ditinggal bojone, nggak ada siapapun di situ, nyusoni anak pisan, nggak ada sumber air, nggak ada sumber makanan, nggak ada orang. Kalau panjenengan ditinggal depan masjid Taman Bahagia, mending banyak orang, ya kan? Ini nggak ada siapa-siapa, Bapak Ibu gitu. Tetapi yang namanya iman, Siti Hajar mengucapkan idzan lan yudayyi'anallah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ya nggak sia-sia memang. Yang akhirnya kemudian ada keluar air Zam-Zam, yang kemudian ibadahnya sampai sekarang kita jadikan ibadah, ya, sa'i itu kan antara Safa dan Marwah, itu kan dari kisah Siti Hajar yang dalam mencari air, ya. Jadi ini Bapak Ibu. Nah, jadi kita harus yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Jadi jangan sampai kita itu dalam kondisi sesulit apapun itu kalah dari anak kecil kita. Gitu. Di sini ya pasti punya anak, punya cucu, gitu. Biasanya anak itu ketika umur 2 tahun ke bawah, ya, atau 2 tahun ke atas sedikit lah, itu bapaknya itu kalau ngodang diuncal begini ya, diuncalkan ke atas. Iya, ya apa enggak? Anak jenengan diuncal begitu tertawa atau nangis? Hah? Tertawa apa nangis? Tertawa. Kan aneh. Diuncalkan begini itu kok tertawa gitu loh. Kenapa? Karena dia yakin dulu, Pak. Yakin tidak mungkin dibiarkan jatuh piar gitu kan. Makanya dia tertawa. Nah, masa kita yang tahu bahwa Allah sebegitu sayangnya kepada kita, ada masalah kemudian kita itu putus asa, kalah dengan anak kecil kan. Nah ini karena nggak ada yakin tadi itu bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Contoh lainnya Bapak Ibu dalam perjalanan hijrah yang Nabi Muhammad SAW kemudian bersembunyi di Gua Thaur, ya, bersama siapa? Abu Jahal, bersama Abu Bakar. Abu Bakar kan khawatir sekali gitu kan. Dia bilang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ini kalau orang-orang musyrik itu melihat kakinya, pasti melihat kita. Jangan dikira Gua Tur itu kayak Gua Maharani bisa masuk ke dalam gitu, enggak. Jadi cuma di bawah gini tok, sehingga kalau orang musyrik itu melihat kakinya, pasti melihat Rasulullah dan Abu Bakar di situ gitu. Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Abu Bakar, ma baluka bil itsnaini Allahu thalithuhuma. Bagaimana kamu ini dengan 2 orang yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? Yakin enggak? Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya dan Bapak Ibu semua yakin yang seperti itu gitu. Juga seperti yakinnya Nabi Musa. Nabi Musa itu kan disuruh Allah mengajak Bani Israel, ya. Kemana? Ke Palestina. Gitu. Iya, yang jelas mereka itu lari dari kejaran Fir'aun, mau melewati Laut Merah. Mau melewati Laut Merah. Soalnya kemarin berita terakhir Bapak Ibu, Laut Merah itu antara Tabuk di Saudi itu cuma 10 kiloan. Nah, jadi ada yang mengatakan, ada diteliti bahwasanya itu mereka lewatnya itu ke Tabuk gitu loh. Daerah Tabuk situ. Bukan daerah Palestina, bukan gitu. Karena itu kejauhan kalau ke sana. Wallah alam sih, atau saya sing salah, tapi yang saya dengar begitu. Iya. Jadi ketika Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk kemana tadi? Untuk pergi dari kejaran Fir'aun, kan dikejar. Itu dari kejauhan
orang-orang pengikut Nabi Musa ini melihat pasukan Fir'aun. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Falamma tara al-jam'an, ketika dua kelompok saling pandang memandang. Jadi kelompok Fir'aun memandang kelompoknya Nabi Musa. Qala ashabu Musa, para pengikut Musa bilang, inna lamudrakun, kita pasti tersusul, terkejar. Itu maknanya apa, Pak? Maknanya itu, waduh lah apa mau melu Musa barang. Dolok nang malah enak gak ngira dikejar Fir'aun, kan begitu kan? Jadi pada setiap perjuangan itu ada saja orang-orang yang gembosi, Pak. Ada orang-orang yang lemah iman, itu ada pasti. Wa inna minkum laman la yubaqti anna, kata Allah Ta'ala. Di antara kalian tuh pasti ada orang sing yubaqti, baqta'a, yubaqti itu membuat pelan, jadi gembosi. Ada memang orang-orang suka gembosi, yang ini nyemangati, yang ini gembosi, akhirnya gak sido gitu. Itu ada, Pak. Maka begitu jangan direken sebetulnya. Nah, jadi mereka mengatakan inna lamudrakun, kita pasti tersusul. Nah, Nabi Musa di belakang ada pasukan Fir'aun, di depan ada sungai apa? Ada apa tadi? Laut Merah. Nah, tetapi karena yakinnya kepada Allah dan Nabi Musa belum tahu gitu, langsung mengatakan kalla, kita tidak akan tersusul, inna ma'iya rabbi sayahdin, Rabbku bersamaku, dia pasti memberikanku petunjuk. Langsung Bapak Ibu, kata Allah, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Jadi fa ini adalah kata-kata menunjukkan langsung, beda dengan summa. Kalau summa itu ada jedanya. Langsung fa'auhayna, maka kami wahyukan kepada Musa, anidrib bi'asakal bahr, pukulkan tongkatmu ke laut. Fanfalaqa, langsung terbelah itu laut. Fakana kullu firqin kattaudil azim, maka masing-masing belahan itu seperti gunung yang besar. Masya Allah, ini yakin, Pak. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada saya dan Bapak Ibu semua keyakinan seperti ini. Jadi kita harus yakin bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita, bahwa Allah pasti nolong kita, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jadi ini Bapak Ibu, ini hakikat pertama kali seorang mukmin, ya. Jadi hakikat iman seorang muslim dan muslimah adalah yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan panjenengan. Termasuk yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan doa panjenengan. Makanya di antara ada berdoa itu kan, kata Nabi SAW, seseorang itu akan senantiasa dikabulkan doanya malam ya'jal, selama dia tidak buru-buru, kan begitu. Ketika Nabi SAW ditanya apa yang dimaksud dengan buru-buru wahai Rasulullah SAW, jadi kata Nabi itu, orang itu mengatakan, aku loh sudah berdoa enggak dikabul-kabul noi gitu. Nah itu kan akhirnya kan dia enggak berdoa. Nah ini yang buru-buru Bapak Ibu. Jadi kita enggak boleh, harus yakin dan harus israr. Israr itu terus-terusan, ilhah. Jangan bosan-bosan baru. Jadi minta terus, ya, meskipun sampai kapan, tapi kita harus yakin bahwa Allah pasti mengabulkan. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, hakikat iman seorang muslim dan muslimah, kita harus menghadirkan selalu makna bahwa Allah itu sangat dekat kepada kita. Karena saking dekatnya, kita senantiasa takut kepada Allah, baik dalam kondisi sir, rahasia, maupun al-alan, terang-terangan, ya. Jadi karena kita menghadirkan makna bahwa Allah sangat dekat,
kepada kita, maka kita ini senantiasa takut kepada Allah baik dalam kondisi sendirian maupun di hadapan banyak orang. Nah, cuma makna dekatnya Allah Ta'ala ini Bapak Ibu jangan disamakan dengan dekatnya makhluk. Allah dekat iya, tapi jangan dianggap dekatnya itu seperti dekatnya mikrofon dengan mulut saya. Tidak boleh. Karena sifat-sifat Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Sifat-sifat Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan siapapun. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan siapapun. Wa huwas sami'ul basir. Tapi Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi Allah punya pendengaran mboten Bapak Ibu? Punya. Allah punya penglihatan mboten? Punya penglihatan. Tetapi penglihatan dan pendengaran Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan siapapun. Nah, semua sifat-sifat Allah itu seperti ini. Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah berbicara. Makanya Al-Qur'an itu apa? Kalam kan, bukan makhluk. Kalau dikatakan makhluk bisa-bisa kalau dari Islam gitu kan. Karena kalau kita katakan Al-Quran makhluk berarti Allah tidak berbicara dong gitu kan. Masa kita hamba yang lemah aja bisa bicara ke Allah tidak berbicara kan gitu kan. Nah, jadi kita harus menghadirkan makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat kepada kita Bapak Ibu. Tapi sekali lagi dekatnya Allah jangan disamakan dengan dekatnya makhluk. Nah, ketika kita senantiasa menghadirkan makna ini, kita tidak berani Pak berbuat maksiat, baik ketika sendirian, baik ketika terang-terangan, baik ketika banyak orang. Nah, contoh dalam sejarah Bapak Ibu, itu yang terjadi pada kisah Umar. Umar bin Khattab itu kan khalifah yang nggak pernah tidur malam kan ya. Jadi belusukan ke sana kemari ya. Yang pada suatu malam pernah mendapati ada seorang ibu dan anak-anaknya menangis lagi apa, buat bakpo atau buat putu ayu itu dalam iya lagi merebus batu. Ceritanya jelas sekali. Cerita yang lain, Umar bin Khattab ini ya pernah malam-malam juga ya, kemudian mendengar seorang istri itu lagi menyenandungkan nasyid gitu loh, syair ya, syair yang intinya kalau tidak takut kepada Allah kemudian kepada Amirul Mukminin pasti dipan ini sudah bergerak-gerak gitu, bergoyang. Nah, langsung Umar pulang bertanya kepada putrinya Hafsah, wanita itu tahan ditinggal suami berapa lama gitu. Rupanya dia menjawab 4 atau 6 bulan gitu. Atau 3 bulan ya. Itu zaman dulu Pak, belum ada internet, belum ada parabola ya. Dan laki-laki masih soleh-solehah semua, perempuan juga. Nah, zaman sekarang ditinggal, wah, bahaya. Makanya kalau habis menikah jangan jauh-jauhan, fitnahnya besar sekali gitu. Iya. Akhirnya Umar memberikan instruksi setiap prajurit yang sudah di medan perang, apakah lebih dari 4 bulan atau 6 bulan suruh balik. Ini kisah Umar bin Khattab. Nah, yang berkaitan dengan kisah kita, yang kita diperintahkan menghadirkan makna bahwa Allah sangat dekat kepada kita, adalah ketika Umar sama pada waktu malam itu, dia mendengar seorang ibu-ibu bilang kepada putrinya, "Nah, apa itu? Susu itu campur dengan ayam dalam air." Kata putrinya, "Loh Bu, kan tidak boleh sama Amirul Mukminin Umar." Kata ibunya, "Walana khalifah lo gak akan dengar kita." Padahal Umar di luar gitu. Sang putri jawab, "Bu, kalau Umar tidak mendengar kita, maka yakinlah bahwa Tuhannya Umar pasti mendengar kita." Umar langsung pulang Pak. Apa kata Umar? "Sopo sing belum nikah," gitu kan. Akhirnya
si putri ini dinikahi anaknya Umar yang namanya Asim. Kemudian Asim punya putri, menikah dengan orang lain, putri ini melahirkan Umar bin Abdul Aziz. Jadi ini makna yang kedua Bapak Ibu, hakikat iman yang kedua. Jadi apa tadi? Kita sebagai seorang mukmin ini senantiasa menghadirkan makna bahwa Allah sangat dekat kepada kita. Berarti kan karena sekian dekatnya kita merasa diawasi terus kan? Ini adalah makna ihsan. Ihsan itu tingkatan tertinggi setelah Islam kemudian iman. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah gitu kan. Jadi kita menghadirkan makna bahwa kita melihat Allah. Ya, tentu melihat di sini bukan melihat dengan mata, tapi dengan mata batin kan. Karena Allah tidak mungkin dilihat di dunia gitu. Kita baru bisa melihat Allah setelah meninggal dunia. Jadi anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kita belum bisa menghadirkan makna bahwa kita melihat Allah, kita harus yakin bahwa Allah senantiasa melihat kita. Nah, kalau kita senantiasa begitu, masya Allah imannya naik terus ini. Begitu Pak. Jadi ihsan. Ya. Yang ketiga, hakikat iman yang ketiga bagi muslim dan muslimah, anturdiya nafsaka biqadaillahi wa qadarih. Jadi Anda harus memperridho diri kita kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim itu harus ridho kepada takdir Allah taala. Kalau dia tidak terima dengan takdir, nggak beriman Bapak Ibu. Makanya Abdullah bin Umar sebelum meriwayatkan hadis yang Jibril datang kepada Nabi, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadit thiyabi wa syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safar, ya kan? Jadi hadis yang Jibril bertanya tentang Islam, iman, ihsan, kemudian kiamat, Nabi nggak bisa jawab kemudian tanda-tanda kiamat. Ini kan hadisnya Umar bin Khattab. Nah, Abdullah bin Umar, putranya Umar, sebelum meriwayatkan hadis ini dia mengatakan walladzi nafsu ibni Umar biyadi. Demi Rabb yang jiwa Ibnu Umar ada dalam genggaman tangannya. Lau anfaqa ahaduhum mithla Uhudin dhahaban ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Jika seseorang dari mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, bayangkan, Allah tidak akan menerima itu darinya sampai dia beriman kepada takdir. Pernah dengar enggak dulu ada nyanyian takdir itu kejam? Masih ingat? Nggih, hafal Mas Yan, Pak? Itu tahun berapa? Itu masih kecil dulu. Pokoknya ada begitu, jadi takdir itu kejam. Dan ada beberapa kelompok dari kaum yang ngaku muslim itu tidak mengakui takdir, Pak. Tidak mengakui takdir. Makanya nanti takdir itu juga kan ada kelompok yang menjadi Jabariyah, ada kelompok menjadi Qadariyah. Ya, cuma di sini intinya kita itu harus ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti nanti ada yang nggak terima dengan takdir di sini. Takdir itu ada dua, Pak. Ada qadha syar'i, ada qadha kauni. Ini kita harus sama-sama ridho kepada dua-duanya begitu. Qadha syar'i ini itu yang dicintai Allah Ta'ala. Jadi apa-apa yang disyariatkan Allah itu qadha syar'i. Allah senang ini terjadi dari hambanya, tapi belum tentu terjadi. Itu qadha syar'i, ya. Kayak Allah mensyariatkan sholat, ya. Allah mensyariatkan puasa, Allah mensyariatkan tauhid. Apakah semua hamba Allah bertauhid? Enggak, malah banyak musyrik. Allah mensyariatkan sholat. Apakah semua hamba Allah itu sholat? Enggak.
Allah mensyariatkan puasa. Apakah semua muslimin berpuasa pada bulan Ramadan? Enggak juga, malah terang-terangan zaman ini gitu. Dulu saya malu-malu, Pak. Sekarang itu ya Allah, di depan di alun-alun makan tuh enggak malu, Pak. Ramadan padahal gitu ngakunya muslim, munafiknya poso gitu kan. Nah, jadi kita harus itu kepada takdir Bapak Ibu. Ini tadi saya katakan bahwa ada orang-orang yang enggak ridho dengan takdir yang syar'i, salat, tiktak ridho gitu kan, zakat ridho, jilbab ridho, ta'addud enggak ridho. Halo, chat semua nggih? Enggak, ta'addud itu syariatnya siapa? Allah. Kalau zina, syaitan. Nah ini sekarang malah ada yang lebih suka suaminya berzina, tapi aku gak tapi nek ta'addud awas kan ya tak potong gulumu gitu. Iya. Nah ini Bapak Ibu, maka saya bilang seorang mukmin itu harus ridho semuanya kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir itu ada yang kauni juga. Kalau tadi syar'i ya. Jadi syar'i ini apa-apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada takdir kauni. Takdir kauni ini pasti terjadi meskipun kadang Allah tidak menyukai. Nggih? Pasti terjadi meskipun kadang Allah tidak menyukai. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada nih. Nah biasanya itu nggak tahu, ini belum sarapan paling, makanya gak ada yang tanya. Biasanya sarapan itu bertanya begini, loh, masa Allah melakukan sesuatu yang dia tidak menyukai? Tapi karena nggak bertanya ya tak tinggal minum aja, nggak tak jawab. Jadi yang namanya takdir Bapak Ibu itu kan ada 4 marotib ya, ada 4 tingkatan takdir itu. Ilmu, kemudian masyiah, kemudian khalaq, kemudian kitabah. Apa tadi? Ilmu, terus masyiah, terus apa khalaq itu? Kolak pohong itu, kacang hijau. Khalaq ya, menciptakan, dan al-kitabah, mencatat ya. Jadi yang namanya takdir itu kita harus meyakini bahwa apapun yang terjadi di dunia ini semuanya mulai zaman 0 sampai kiamat itu terjadi atas ilmu Allah Ta'ala. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak mengetahui apapun yang terjadi di sini, tidak mungkin gitu. Ya. Yang kedua tadi apa? Masyiah. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini mulai zaman 0 sampai kiamat, meskipun itu maksiat, meskipun orang bunuh, meskipun orang itu berzina, naudzubillah, itu terjadi karena Allah menghendaki itu. Nah, kalau panjenengan mengatakan Allah nggak menghendaki, ya kan? Tapi kok terjadi? Berarti sing hebat siapa? Setan lah, ya kan? Nah, itu bisa kufur itu. Jadi semuanya terjadi karena Allah menghendaki yang baik maupun yang buruk. Makanya rukun iman yang ke-6 itu kan kata Nabi, wa antu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Wajib beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dalam riwayat lain, khulbuhu wa murruhu minallah. Pahit dan manisnya semua itu dari Allah. Yang ketiga apa? Khalq, ciptaan. Jadi kita harus meyakini bahwa apapun yang terjadi mulai zaman 0 sampai kiamat itu terjadi karena Allah yang menciptakan, Pak. Kalau Allah tidak menciptakan, tidak bakal terjadi. Makanya Allah mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apapun yang kalian kerjakan. Jadi apapun yang dikerjakan manusia, baik maupun buruk, itu adalah takdir Allah. Yang keempat apa? Kitabah, ditulis. Jadi apapun yang terjadi di dunia mulai zaman 0 sampai kiamat itu terjadi bukan kebetulan, Pak. Terjadi karena wis ana catetane. Makanya yang pertama kali diciptakan Allah setelah menciptakan arsy adalah
Al-Qalam. Ya Allah bersumpah dalam surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, itu. Jadi Al-Qalam. Nah, ini takdir. Nah, makanya tadi pertanyaannya, masa sih Allah itu mengerjakan sesuatu yang tidak dia sukai? Iya jawabannya. Seperti panjenengan, pernah enggak panjenengan melakukan sesuatu yang jenengan enggak suka? Sering paling ya. Contohnya saja, orang terkena penyakit diabetes, naudzubillah ya. Dokter bilang, Pak ini harus diamputasi, harus dipotong jari-jarinya. Kalau nggak dipotong merantak nanti malah ke dengkul, malah bahaya. Ya. Kira-kira dia milih mana? Wis barno wae cek mati kabeh gitu ya. Enggak, pasti harus dipotong. Padahal dia enggak suka untuk motong kaki kan gitu kan. Kenapa dia melakukan? Karena dia menginginkan sesuatu yang lain. Makanya Allah kan berfirman, Pak, innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu membuat perumpamaan yang apa tadi? Seperti nyamuk maupun lebih kecil daripadanya nyamuk. Semua lupa sepakat, nyamuk itu ke onok manfaatnya, iya apa enggak? Sepakat semua. Tapi kenapa Allah menciptakan nyamuk? Karena keberadaan nyamuk jauh lebih baik daripada tidak ada nyamuk. Bayangkan Pak, tidak ada nyamuk, tutup semua itu pabrik vape, baygon, kingkong, 3 roda, pembuat raket nyamuk. Nah kalau itu nggak ada nyamuk, itu semua tutup, cari kerjaan di mana mereka? Ya apa enggak? Iya. Oh ada orang itu, salah satu jamaah itu malah dia itu rezekinya dari rayap kok. Nggak ada rayap, puyeng dia itu. Jadi pergi ke sana, ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu karena rayap Pak. Rezekinya dari rayap. Kalau rayap kering, waduh Ustaz, kering ini gitu. Musim kering, musim nggak ada rayap. Ya, seperti itu pula kenapa Allah menciptakan iblis. Kenapa Allah menciptakan babi. Ya, justru dengan adanya iblis itu jauh lebih baik Pak. Tidak ada iblis, gimana kita bisa membedakan orang soleh dan tidak soleh? Soleh semua, tidak ada iblis ya kan? Ketika tidak ada iblis, percuma ada surga neraka, ya Pak enggak? Itu, jadi inilah takdir kauni. Sama seperti kematian. Mati itu pasti kan? Mati itu pasti. Mati itu pasti, ya. Nah, jadi baik kita senang maupun nggak senang, mati itu pasti maka harus ridho gitu. Makanya wanita yang nggak ridho ketika suaminya, anaknya, bapaknya mati, kemudian melakukan niyahah, kan dosa besar kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Sahih Muslim atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang niyahah, yang meratap itu, yang nempel nampar pipi, mengurai rambut, merobek baju, gitu kan. Jadi wanita yang niyahah, kalau dia tidak tobat sebelum mati, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, alaiha sirbalun min qatiran. Dia memakai sirbal, apa sirbal? Baju dari tir, aspal panas itu. Wadir'un min jarab, atau dira itu baju besi tapi dari penyakit kusta gitu loh. Ini azab bagi wanita yang niyahah. Kenapa niyahah? Karena tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kaitannya takdir Bapak Ibu, kita harus yakin bahwa apapun yang diperbuat Allah pasti paling baik, meskipun itu buruk. Ya, kayak kenapa Allah menciptakan nyamuk, kenapa Allah menciptakan iblis, ya. Kenapa Allah kok menjadikan Israel itu kuat seperti itu? Kan disebutkan kan dalam Al-Isra, wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain, ya kan? Jadi Allah mentakdirkan itu pasti terjadi memang. Nah, kita sebagai seorang mukmin, kaitannya hakikat iman bagi seorang muslim dan muslimah adalah ridho kepada
takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Dan ridho itu Bapak Ibu, gimana kita bisa ridho kepada takdir? Karena kita yakin dulu, karena kita husnudzon dulu kepada Allah, pasti apapun yang diperbuat Allah pasti paling baik. Meskipun sekarang mungkin kita tidak ngerti, meskipun sekarang mungkin rasanya tidak enak. Gitu. Kisahnya pengen tahu? Ummu Salamah. Kan punya suami namanya Abu Salamah. Abu Salamah meninggal, Pak. Bayangkan istri punya suami meninggal. Enak apa enggak enak? Ibu-ibu kalau suaminya meninggal enak apa enggak enak? Enggak enak. Ya, tapi kita tetap harus ridha dan yakin bahwa itulah yang paling baik. Ummu Salamah ketika Abu Salamah meninggal dan dia mendengar hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tertimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu dia ucapkan, kan musibah kan? Tapi dia bertanya-tanya dalam hati, ya Allah, sapa yo yang lebih bagus daripada Abu Salamah? Karena Abu Salamah ini sahabat muhajirin yang awal-awal masuk Islam. Kemudian hijrah 2 kali. Hijrah ke Habasyah, hijrah ke kota Madiun. Kemana? Madinah. Jadi keutamaannya itu beda dengan yang lainnya gitu loh. Ya Allah, sapa yo sing lebih bagus daripada Abu Salamah ono ta gitu. Tapi terus Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tiba-tiba apa, Pak? Dilamar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagusan mana? Ya enggak ada apa-apanya dengan Abu Salamah kan? Gitu loh. Andaikan Abu Salamah enggak meninggal, Ummu Salamah jadi ummatul mukminin enggak bakalan. Iya. Ini salah satu contoh aja. Makanya kita harus mengedepankan ridha, yakin kepada takdir Allah, inilah yang paling baik gitu. Nah kalau kita Pak, kita sudah itu dulu, insya Allah semuanya pasti berjalan dengan lancar gitu. Ngapunten Pak Suada. Oh sudah tanya jawab, ini baru 3 poin ini, ada 7 loh. Ini kisah berkaitan dengan iman kepada takdir. Ya. Jadi kalau selama ini yang kita pelajari sejak SD dulu itu kan ini budi ya kan. Pas kita belajar baca itu kan budi, iman siapa gitu kan. Nah, kalau di buku-buku di Timur Tengah Bapak Ibu itu bacaannya itu tentang kisah nyata, kisah antara seorang raja dengan wazir. Jadi terkenal raja dan wazir ini sangat akrab. Di mana ada raja, di situ pasti ada wazir. Nah, wazir ini terkenal soleh orangnya. Pada suatu ketika, raja ini terkena musibah Bapak Ibu. Pokoknya nggak tahu terkena apa jempolannya itu, apakah tergencet lemari atau apa, yang jelas jempolnya harus diamputasi. Nah ketika mendengar itu, wazir bilang khairan insyaallah. Mengucapkan apa? Khairan insyaallah. Pasti baik insyaallah. Tapi dia tidak tahu. Nah raja ketika mendengar itu, namanya raja, tidak terima. Wong jempolannya hilang, cekot-cekot, cenut-cenut, kok bilang khairan apa nih? Mungkin begitu ya. Dia marah, wazir dimasukkan ke dalam penjara. Masa dalam penjara itu wazir bilang khairan insyaallah. Padahal masuk penjara. Nah, wazir di penjara sudah sekarang. Beberapa bulan kemudian sang raja pergi Pak, berburu bersama para pengawalnya. Qadarullah, raja ini tersesat, pisah dari para pengawalnya di hutan. Kemudian ditangkap orang-orang penyembah berhala. Yang waktu itu mereka lagi mencari sesajen korban yang dipersembahkan untuk berhalanya begitu. Rasa ditangkap.
Diteliti Pak, mulai rambut sampai bawah. Loh, kono jempolani. Tidak boleh ini. Yang dipersembahkan buat berhala kami ini loh Pak. Wong kafir raja mempersembahkan buat berhala yang paling baik. Masa kita itu sedekah dengan barang-barang sisa, gak sungkan. Nah, jadi mereka bilang ini apa? Ini nggak boleh dipersembahkan buat berhala kita wong kono jempolane gitu. Dilepaskan akhirnya. Dilepaskan, ya Allah, bener perkataan wazir khairon insyaallah. Gak khairon gak balik aku gitu kan. Nah, ketika sampai di kerajaan, pertama kali yang ditemui itu wazir Bapak Ibu. Dirangkul, ya Allah Zir, bener ucapanmu Zir, sampai niku pokoknya bener gitu kan. Cuma saya bertanya dalam hati, sampean itu ketika masuk penjara, lembah beda ya penjara dulu kan, sekarang kan penjara para korupsi kan, para koruptor kan, masya Allah ngalang-ngalang hotel gitu kan. Nah, pengap, lembab. Nah, kok bisa-bisa men bilang khairan insya Allah? Apa kata wazir? Ya jelas khair. Kalau tidak khair, pasti saya ikut panjenengan. Sementara saya yang normal gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu buah iman kepada takdir. Jadi kita tuh harus ridho kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Gimana kita bisa ridho? Husnudzon dulu kepada Allah. Yakin dulu bahwa yang diperbuat Allah itulah yang paling baik. Makanya Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib urusan seorang mukmin itu. Inna amrohu kullahu khair. Setiap perkara itu pasti baik. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Kebalik, in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu, wa in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Jadi kalau dia mendapatkan musibah, madarat, dia bersabar, maka itu lebih baik baginya. Dan jika dia tertimpa kesenangan, dia bersyukur, dan itu juga lebih baik baginya. Wallahu ta'ala a'lam. Okay. Ya maksud hati pengen memeluk gunung, tapi apa daya ini? Gunungnya tidak ada. Monggo, nggih, ngapunten. Kalau Ibu yang dirahmati Allah untuk meyakinkan iman kita, yang pertama tadi kita harus yakin bahwa Allah tidak menyanyiakan kita. Yang kedua kepada Ibu, satu pada saat kita terjadi, kita hanya bersama. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat dengan kita. Dan yang ketiga, kita harus yakin terhadap Allah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus mengimani dengan benar. Baik, saya beri waktu untuk pertanyaan, untuk memperdalam apa yang disampaikan beliau. Untuk dari Ibu harus ada Ibu dulu ya, Ibu dulu karena sering disebut tadi Ibu. Silakan Ibu, ada pertanyaan Ibu? Ada berapa obatnya? 1, 2, 3, 4. Ibu, saya tunggu Ibu dulu. Ada Bu? Masak susu pula, enggak kan? Iya, iman. Betul. Untuk ketemu satu hati, tentu sepekan sekali. Kecuali kalau ada acara buka biasa. Tafadhol, kalau memang Ibu nggak ada, pesan saya gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal tadi tentang yang ditanyakan kepada ulama yang tadi hanya dengan tema ini memang saya teringat dengan iman itu. Atau kita bilang bahwa mereka di wajib akhir sebagai perspektif wajah itu sama. Kemudian kita juga menyebutkan tentang kalau itu tadi contohnya sudah dilakukan. Ada yang saya tanyakan apa yang disampaikan Ustaz yang menangiskan tadi tentang Allah karena kata roh, faidah satu tahu, faidah mujarabah. Nah itu yang mohon dijelaskan saja kaitannya dengan
jawab dulu? Oke. Terima kasih Ustaz atas pertanyaannya. Jadi beliau menanyakan yang namanya ihsan itu khusus ibadah atau umum, ya, meskipun kita nggak lagi sholat. Jawabannya begini, seorang muslim itu kan mestinya baik ketika ibadah maupun tidak ibadah adalah ibadah, iya kan? Jadi yang namanya ibadah kita itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji saja. Bahkan kalau bisa ketika kita makan, minum, tidur dan juga berhubungan suami istri adalah ibadah. Makanya sampai Nabi nyeletuk kepada para sahabat, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada bagian kalian yang nganggur itu loh ada sedekah, enggak nganggur sih ya, gitu. Bud'. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu fiha ajr? Mana mungkin seseorang dari kok bisa gitu kan? Seseorang dari kita melampiaskan syahwatnya kok dapat pahala? Mungkin enak mungkin gitu. Nah, makanya saya belum nikah gitu kan. Nah, makanya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizr? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Jadi tidakkah kalian melihat kalau dia itu meletakkan anggotanya tadi pada yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Maka seperti itulah kalau dia meletakkannya pada yang halal, maka baginya pahala. Nah, ini bukti bahwa yang namanya ibadah itu Bapak Ibu itu bukan pas kita sholat, zakat, puasa saja. Tapi kalau bisa makan, minum kita, berjalan kita, kerja kita, semuanya adalah ibadah. Dan inilah yang dilakukan Umar bin Khattab. Ceritalah kita berlama, tidak apa-apa tak? Jadi Umar bin Khattab itu kan ya lanjutan belusukan tadi Bapak Ibu nggih. Pernah pada suatu malam itu dia mendapati kemah di luar kota Madinah, ditanya, intinya ada suami istri di situ. Umar berucap salam, assalamualaikum, yang laki-laki keluar. Ketika ngobrol-ngobrol, Umar mendengar mendengar wanita merintih di dalam kemah itu. Umar bertanya, itu siapa istri saya? Kenapa kok kesakitan? Dia mau babaran katanya. Apakah dia yang bantu? Kata si suami, tidak ada. Langsung Umar pulang. Tengah malam Bapak Ibu. Pulang mendatangi istrinya. Istrinya itu anaknya Ali bin Abi Thalib, saudaranya Hasan Husain. Namanya Ummu Kulthum. Ya. Namanya siapa? Ummu Kulthum. Nah, ketika datang ke Ummu Kulthum ini tengah malam, bahasa Umar itu begini Bapak Ibu. Halaki ya ibnatal akramin. Karena ahlul bait kan, wahai putrinya orang-orang mulia. Hal laki min khairin saqahullahu ilaik. Mau ndak menyambut kebaikan yang dihadirkan Allah buatmu? Padahal tengah malam. Nah, jadi ini tergantung kepada bagaimana kita melihat kondisi gitu. Kalau bukan Umar, kalau bukan Umar, mungkin dia bilang, lapo yo mau lewat kini malah kepotokan naik gitu kan. Iya apa enggak? Tetapi Umar ini tidak, malah dia tuh mencari apapun yang ada dalam kehidupannya adalah alat untuk mendapatkan pahala. Dan istrinya juga begitu. Ketika tengah malam suaminya datang, mestinya suami kalau malam itu kan dampingi kan. Dia tinggal metu belusuan malahan. Teka-teka mau ndak membawa menyambut kebaikan yang dihadirkan Allah buat kita. Langsung apa itu gitu. Bukannya, ya Allah mas, kita ketelir tidur gitu, ndak begitu. Atau ya Allah mas, marinya tadi kosa umbok, ndak mari-mari gitu kan. Tapi langsung apa itu gitu. Ini loh ada seorang wanita yang mau babaran, nggak ada yang nolong, langsung berangkat Pak malam-malam gitu. Nah berarti ini maksudnya mukmin yang cerdas itu bukan sekedar mencari pahala dari ibadah yang dia lakukan, tapi bagaimana amalan-amalan yang mubahnya juga diniatkan sebagai ibadah sehingga bernilai pahala. Ini yang pertama. Berarti sesuai dengan pertanyaan Ustaz tadi, ihsan ini itu buat semuanya, bukan pas sholat saja.
Makanya berkaitan dengan poin kedua tadi, menghadirkan makna bahwa Allah sangat dekat. Ini kan di mana-mana. Meskipun kita tidak ibadah, di mana-mana kita merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Itulah makna ihsan. Insya Allah begitu. Sampun cukup jelas? Nggih, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Saya harus menanyakan kepada jamaah berapa menit kita beribadah? 2 menit. Bapak Ibu, sebelum pertanyaan yang kedua, sebelum pertanyaan kedua, saya harus sampaikan hari ini di Wadawa mengajak Asnas di Wadawa Jawa Timur ada kegiatan kampus lalu. Ini program dakwah perumusan dakwah baru kampus lalu di kalangan pemuda. Yang daftar online kemarin kurang lebih 92 dan online ada 20. Dan alhamdulillah ini periode yang kedua Pak Wali sangat antusias. Beliau tidak berjuang. Nanti membahas nanti ada anak-anaknya baru bisa materi. Sedang semua doanya agar hijrah sudah kita memudah-mudahan hijrah kembali untuk jalan yang benar. Mudah-mudahan kita berdoa dari Allah SWT. Amin. Baik, yang kedua silakan. Waalaikumsalam. Terciptanya orang-orang jahat. Termasuk kodok kauni. Oh gitu. Itu aja pertanyaannya. Nggih. Jadi untuk apa? Orang yang mendakwai ya. Jadi beliau bertanya, apakah adanya orang-orang jahat, kafir, zalim, munafik itu termasuk kodok kauni? Jawabannya iya. Termasuk kodok kauni. Nah kalau memang termasuk kodok kauni, apakah orang yang mendakwai mereka nggak bisa mengubah? Ya itu belum tentu bisa mengubah, bisa enggak. Jadi justru dengan adanya mereka seperti itu adalah ajang dakwah buat para pendakwah. Dan tugas para pendakwah, Bapak, itu bukan membuat orang itu Islam, tapi menyampaikan dakwah. Adapun nanti dia masuk Islam atau tidak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas para pendakwah, bahkan Nabi SAW itu cuma menyampaikan. Makanya ketika Abu Thalib tidak mau masuk Islam, kan Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kamu Muhammad gak bisa memberi hidayah taufik ya, hidayah masuk Islam kepada orang yang kamu cintai, tetapi yang memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberikan kepada yang dia kehendaki. Dan dalam ayat yang lain, innama alaikal balagh, kamu cuma menyampaikan. Jadi kemampuan kita cuma menyampaikan ilmu. Adapun menjadikan orang itu mengamalkan ilmunya, yang menjadikan orang itu masuk Islam itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dikatakan apakah mampu bisa mengubah, insya Allah bisa gitu ya. Karena dia menyampaikan ilmu, cuma tidak semua orang yang sudah mendapat ilmu dia mengamalkan. Wallahu a'lam. Jelas Pak nggih? Nggih. Sampun nggih, cukup sekali. Sampun kan? Hanya secara pribadi aja ya. Bapak Ibu, kalau panjang kurang puas, saya itu dia tidak begitu. Ya, yang kedua dia termasuk boleh aktif di Masjid Namirat Lamongan. Kalau kemudian nggak bisa ke sana, nggak bisa menemani beliau di mana beliau berdakwah, cukup dibuka jalurnya ada. Ya. Dan insya Allah nanti siang juga beliau ada acara di Utang Probolinggo tadi. Insya Allah. Jadi kasihan dia kalau lama-lama. Bapak Ibu, tadi beliau sering mikir umat Allah suka, tapi insya Allah nggak masuk goro-goro. Ya, Umar, ya, Umar.
Ustaz, sampai hari ini pandemi masih belum tercapai dari Allah, masih belum diangkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Satu saja pertanyaan saya, ini masih relevan. Ada orang mengatakan bahwa sholat pakai masker itu segera dilepas untuk apa ibadahnya biar sempurna. Tapi satu sisi karena masih pandemi, tidak masalah pakai masker. Nah ini yang gimana? Setelah itu kita tolong didoakan supaya pandemi ini cepat diangkat oleh Allah. Ya, terima kasih Bapak atas. Jangan Pak Suhada nih. Oh, nggih. Nggih. Jadi begini Bapak Ibu ya, nanti biar kita ini pahalanya sempurna nggih sebelum meninggalkan tempat sholat 2 rakaat. Biar dapat pahala haji dan umroh. Hati kan sudah jelas sudah tahu nggih. Barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh dengan sempurna. Nggih. Untuk yang masalah masker tadi yang memang kita jelas memang masih pandemi nggih. Jadi wallahu a'lam sesuai dengan ilmu saya yang sangat terbatas ini, kita sholat pakai masker tidak menjadi masalah, wong memang ada alasannya, ada uzurnya. Kalau nggak ada uzur itu bisa tidak sah memang, tapi ketika ada uzur memang karena masih pandemi, insya Allah tidak menjadi masalah. Begitu. Pakai doa ini. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana fi corona. Allahumma barik lana fi corona. Allahumma barik lana fi corona wa sallituhu ala kulli kafir wa zalim wa munafiq wa mariq wa muharibin lidinik wa najji minhu kulla muslimin mustad'afin madlum fa innahu jundum min junudik amruhu biyadik tusibu bihi man tasha' wa tasrifuhu amman tasha' innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa' 'anna al-bala'a wal waba'a wal riba waz zina waz zalazil wal fitana wal mihan min baladina hadha khassatan wa min sa'iri biladil muslimina ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik muthnina biha qabiliha wa atimmaha alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.